Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja pada hari ini saya mengundang Bung Laga ini untuk membahas sesuatu ke depan, karena sepertinya ini ke depan ini permasalahannya akan bertambah rumit nih Bung Laga. Iya. Ya karena saya sudah dengar sendiri nih Bung Laga masalah tim-timnya Bang Rey serta Bang Rey ini seperti ke depan ini akan dapat permasalahan yang besar ini kayaknya. Iya. Jadi terima kasih Bang Udin. Bang Udin telah berkenan untuk mengundang Bung Laga kemari. Jadi subhanallah, Bung Laga juga harus tidak percaya, karena sepengetahuan Bung Laga, Bang Udin yang Bung Laga kenal amat sangat temperamental, amat sangat egois, amat sangat angkuh dan sombong. Tapi subhanallah, berkat karunia, berkat hidayah yang maha kuasa, Bang Udin bisa seperti ini, subhanallah. Ini berkat Bang Rey serta tim-timnya juga nih. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ya. Sehingga pada hari ini saya bisa istilahnya mengendalikan diri, melawan hawa nafsu yang dulunya sifat-sifat egoisme, brutal dalam dunia hitam. Ya pada saat ini secara perlahan akan Bang Udin tinggal ini. Memang segala sesuatu butuh proses, Bang Udin. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Benar. Tapi jadi ada pertanyaan yang menggelayuti hati Bung Laga. Di saat Bang Udin disandra oleh umat Ompong CS, mereka memperlakukan Bang Udin seperti apa? Kalau cerita masalah subhanallah nih Bung Laga, perbuatan mereka itu sungguh di luar batas Bung Laga. Di luar batas kemanusiaan. Benar. Selama aku disekap mereka ini, selama 3 hari itu aku tidak diberi makan. Astagfirullahaladzim. Hanya diberi air minum setengah gelas sama Supen CS ini. Apa air minum lah yang bisa bertahan hidup ya, apa namanya Bang Udin ya? Tapi saya kuat begini Bung Laga. Setiap kita punya niat baik, tanamkan di hati itu pasti ada jalan ini. Sehingga kuat aku bertahan. Karena tantangan kita ke depan ini makin besar nih Bung Laga. Apalagi saya dengar ini Bung Laga nih ya, Supen CS ini ya di sana aku disiksa mereka itu, mereka ini selalu membanggakan 2 pendekar kembar katanya. 2 pendekar kembar. Ini yang jadi pertanyaan Bang. Ya tadi kebenarannya bahwa alam disawab ini Bang Udin, apa mereka sekedar menggertak atau memang mereka ini memang akan muncul nanti apa namanya pendekar kembarnya? Ya ini saya juga bertanya nih, tapi lihat dari obrolan mereka ini, Laga, ini Bang Udin yakin ini Bang? Sama saya yakin sekali. Sama yakin nih Bang Laga. Iya. Karena mereka ini selalu membanggakan, lihat aja nih Rey, lihat aja tim-timnya Rey nanti. Bisa mereka menyandera menyiksa apa namanya Bang Udin, tidakkah pernah mendengar mungkin mereka ngobrol di sekeliling Bang Udin kan siapa pendekar kembar itu, apa tidak bocor oleh mereka? Mereka hanya bicara 2 pendekar kembar. Tunggu aja Bang Rey, tunggu aja Bang Rey. Rata urusannya kalau mereka udah muncul katanya. Iya. Tapi saya hanya diam karena saya dalam penyiksaan mereka nih. Iya, tidak bisa berkutik. Nah, tapi telinga saya jelas dengar semua pembicaraan mereka itu. Berarti memang benar kata Bang Udin, tantangan ke depan amat sangat berat. Berat ini Bang. Amat sangat bahaya sekali Bang Udin. Jadi Bang Udin ya harus mempersiapkan ibaratnya mental agar jangan sampai nanti dibujuk rayu kembali. Ini bukan hanya Bang Udin ini Bang Laga. Tim-timnya Bang Rey ini, berikut Bang Rey ini ya setidaknya waspada nih. Masalahnya ya kita tidak tahu nih kapan mereka akan datang, apa mereka ini benar atau tidaknya kita nggak tahu juga nih Bang Laga. Memang banyak yang mengatakan Bang Udin, jadi memang benar seolah-olah preman-preman ini tidak pernah habis patah tubuh hilang berganti. Tapi memang benar akan habis preman-preman di muka bumi kalau hari kiamat tiba. Mungkin cobaan tantangan bagi Bari Lampung dan tim seperti orang lain. Tapi yang saya
sempat tanya di dalam hati ini Bung Aga, maksud tujuan mereka itu sebenarnya apa? Maksudnya waktu menyandera Bang Udin? Bukan, bicara tentang dua pendekar kembar. Ya maksudnya, ya supaya itu jelas sekali Bung Aga katanya. Kalau dua pendekar kembar itu kita lihat aja katanya. Ting-tingnya Bang Rey serta Rey rata. Intinya berarti Supeng CS Itu BCS ini. telah menabuh genderang perang. Iya, mereka memberikan kode agar kita berhati-hati. Itu sebenarnya lebih bagus bagi dari kita. Sinyal Nah, sebenarnya itu ya. sinyal. Benar Bang Udin. Jadi dalam satu hari tidak pernah dikasih makan dan minum sama sekali. Tidak pernah Bung Aga. Bahkan ya Bang Udin ini dipaksa untuk ikut mereka kembali. Cuman Bang Udin walaupun gimana pun caranya, Bang Udin tetap tidak mau. Nah ini mereka yang memaksa. Apa kau ikut Rey? Apa untungnya? Katanya? Apa untungnya kau? Mana ikut kami kau katanya. Aku nggak mau diinjak, ditendang, Jadi untungnya setelah ikut Bang Lampung, bagaimana Bang Udin? Hati Bang Udin seperti apa? ya justru itu semenjak ikut Bang Rey Lampung ini, hati Bang Udin ini ya dapat Bang Udin rasakan sendiri ini. Ya kalau memang Bang Udin nggak kuat, waktu disiksa, waktu ini, ya bisa saja lah Bang Udin berubah haluan kembali ini. Tapi Alhamdulillah. itikat baik Bang Udin udah tanamkan di hati Bang Udin bahwa Bang Udin apapun yang terjadi, Bang Udin tidak akan berubah. Iya. Dan memang dalam kehidupan ini Bang Udin penuh dengan tantangan dan cobaan Bang Udin. Benar itu. Ada saja untuk menggelincirkan Bang Udin terperosok ke jurang yang paling dalam, mereka berupaya semaksimal mungkin demi tujuan tercapai. Jadi dibujuk rayulah Bang Udin agar ikut kembali kepada mereka, dijadikan big boss, bos besar oleh mereka. Tapi tidak ada guna harta berlimpah tapi kalau hati tidak bahagia Bang Udin. Itulah ini tantangan ini. Ini tantangan. Untuk kita berbuat baik itu tantangan Iya. pasti ada. Benar. Subhanallah, alhamdulillah Bang Udin. Jadi ngomong-ngomong, katanya Bang Udin punya rencana pengen pulang ke dusun. Apa kabar beritanya? Apa benar atau tidak? Ya memang itu ada rencana. Bahkan Baru rencana. Bang Udin sudah pernah bicara sama Bang Rey. Bang Rey juga mengizinkan ini. Iya. Tapi dalam satu hal katanya bukan saya nggak percaya sama Bang Udin ini, karena perjalanan Bang Udin ini jauh, dan kedua Supeng CS ini selalu menguntit ini. Tapi kita perhatikan secara seksama Bang Udin. Bukankah sebelum Ki Slamet tobat, ya, Mat Ompong pernah cerita kepada kita, katanya mereka dari dusun. Jangan-jangan saya khawatir satu dusun, satu desa, satu kecamatan yang sama. Iya. Atau beda sebenarnya dengan tempat mereka. Saya kurang paham itu Bung Laga. Memang benar ada rasa kekhawatiran pada Lampung. Mungkin dia merasakan indera keenamnya bahwa di situlah kesempatan mereka untuk menggelincirkan Bang Udin. Iya kan? Makanya Bang Rey Lampung berpesan, kalau mau pulang ke dusun ini Bang Udin saya tidak menghalangi. Yang pasti Bang Udin harus ada yang menjaga, Iya. harus ada teman katanya. Ya mungkin kalau Bung Laga nanti bersedia, gimana nih Bang Laga? Bersedia tidak sananya? Sebenarnya Bung Laga siap, senantiasa siap selalu. Tapi persoalannya begini Bang Udin. Persoalannya Bang Udin juga kan baru cerita bahwa pendekar kembar ini akan turun. Benar itu. Tapi kita belum tahu pasti nih Bung Laga. Masalahnya ya Bang Rey sudah sempat tahu juga ini. Iya. Sudah sempat saya kasih tahu juga. Iya. Bahkan Bang Rey sendiri sudah katanya sudah pernah dengar juga kabar burung ini. Bisa iya, bisa tidak. Tapi memang besar kemungkinan Bang Udin. Besar kemungkinan sepertinya memang ada saatnya akan tiba bos besar dari Supeng Motor CS ini. Tapi gini Bung Laga ya. Yang saya tahu Bang Rey itu orangnya baik. Hah? Iya. Dia tidak pernah menabur benih-benih kebencian, kejahatan kepada orang. Bahkan disakitin orang seperti Bang Udin nih. Iya. Pernah menyakiti Bang Rey. Tapi dia tetap menerima Bang
Udin dengan baik, Iya. tetap mau mengajari, menuntun Bang Udin dengan baik. Apa maksud mereka ini sebenarnya nih? Tujuannya mereka cari ini apa dua pendekar kembar ini? Di sisi lain, Bang Udin, memang benar Bari Lampung itu begitu sabarnya, dedikasinya begitu tekun, begitu sopan santunnya, begitu yang penting best of the best lah, Nah, baik benar. dari yang terbaik ya. Benar itu. Tapi kata pepatah mengatakan semakin tinggi suatu pohon akan semakin banyak angin yang menerpa. Benar. Nah, mungkin tujuan dari pendekar kembar ini adalah agar Bari Lampung bisa cerai-berai dengan tim spiritual yang lain, akan kalau bahasa zaman dulunya itu divide et impera, akan diadu domba. Bisa jadi. Iya kan, mungkin hati Bang Udi juga ada sedikit merasakan seperti itu. Bahkan mungkin juga gini Bung Raga. Apa jangan-jangan ini guru Supeng? Hah? Bisa jadi. Atau mereka ini sengaja dibayar sama Supeng? Karena selain Mat Ompong, saya perhatikan Supeng ini sebenarnya dia lebih bahaya. Licik. Dia lebih Supeng bahaya. orangnya. Memang dia tidak seperti Mat Ompong yang koar-koar ya, padahal sebenarnya air beliau kan dalam kan. Benar. Supeng ini dia tidak terlalu hanya memunculkan mukanya, tapi dialah yang sangat bahaya. Ini licik ini. Nah, dia licik. Saya paham masalahnya. Saya lama bergelut sama si Supeng ini, memang orangnya nggak banyak ngomong, tapi otaknya licik nih Supeng ini. Makanya licik. Licik kok Supeng ini. Jadi ya memang kedepannya kita harus hati-hati nih, Bang Udin. Ya waspada. Benar kata Bang Udin, bukan hanya Bari Lampung, tapi tim spiritual Harus jangan-jangan waspada. mereka akan tidak segan-segan membunuh kita. Nah benar. Jadi ngomong-ngomong, Bang Udin punya rencana kedepannya. Iya, kalau niat untuk pulang ke dusun itu udah saya utarakan kepada Bang Rey siap. Tapi Bang Udin katanya, Bang Udin harus bawa kawan. Masalahnya di perjalanan ini kita nggak tahu nih. Iya. Supeng CS ini kalau bisa nih Bang Udin ini selalu disiksa terus. Serba salah Bang Udin. Mungkin apa namanya seolah-olah Bung Laga ini bak dua sisi mata uang. Yang di satu sisi kalau Bung Laga pengen membantu Bari Lampung, jadi seolah-olah Bung Laga ini tidak ada apa namanya jati diri seorang sahabat. Di sisi lain, apabila dan jikalau Bung Laga membantu dan mengantarkan ibaratnya Bang Udin ke dusun, ke kampung halaman dari Bang Udin, seolah-olah juga Bung Laga ini tidak tanggung jawab, tidak mau membantu Bari Lampung. Ini Bang Udin, Bagaimana ini cara keluar itu? Bang Udin tidak memaksa nih. Ya, kalau benar. ada kesempatan waktu Bung Laga istilahnya bisa nih ikut sama Bang Udin. Bang Udin ini satu tujuan aja nih, ingin berziarah ke makam kedua orang tua Bang Udin. Oh, jadi Bang Udin punya nawaitu dan niat dengan ziarah? Ziarah. Subhanallah Bang Udin ya. Karena udah terlalu lama semenjak udah hampir 7 tahun mungkin nggak ziarah ke makam orang tua ini. Bung Laga ingat kata Bang Udin ziarah. Bung Laga punya sesuatu, ini nasihat seorang guru. Nggak apa-apa Bang Laga nih. Jadi sahabat-sahabat semua, walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, dia akan bahagia apabila kita selaku anaknya, anak yang soleh dan soleh mendoakan kedua orang tua kita. Karena di saat beliau almarhumah masih hidup di dunia, mereka sekedar minta minum, minta makan, sekedar itu ya. Tapi mereka, dia minta makan dan minum atas doa anak yang soleh. Subhanallah Bang Udin. Bang Udin ibaratnya sangat meresapi suatu bagaimana anak bisa berbakti pada orang tua walaupun orang tua telah meninggal. Lagi juga gini Bang Udin ini ingat sama kata-kata orang tua Bang Udin dulu. Walaupun mereka sudah meninggal, walaupun mereka sudah tiada di dunia ini, tapi kelakuan kita di dunia ini mereka bisa melihat. Baik buruknya kelakuan kita, mereka dapat merasakan. Bila mana kita berbuat baik, mereka dapat merasakan nikmat baik kan di sana. Nah ini suatu kultum setelah kuliah 7 menit ini Bang Udin. Tapi bagi Bung Laga, obrolan kita sharing ini amat sangat mendalam sekali.
Berarti hidup kita ini jangan kita dipermainkan dunia. Benar. Tidak ada gunanya kita kaya selaku anak orang tua kita ya. Kita harta berlimpah tapi kita tidak pernah membahagiakan dan mendoakan orang tua Itu kita. hanya titipan. Subhanallah. Karena pernah Mulaga mendengar, walaupun kita sebagai anaknya menggendong ibu kita sampai ke Mekah, sahabat-sahabat semua, belum ada apa-apanya jasa baik dari orang tua kita. Belum Sahabat-sahabat, la haula wala. Subhanallah, Bang Udin. Jadi kalau toh memang Bang Udin punya nawa itu dan niat dengan ziarah kubur, Bung Laga akan siap. Terima kasih. Karena walaupun tempat pemakaman lisan dari orang tua Bang Udin dan orang tua Bung Laga berbeda, tapi Bung Laga akan siap selalu karena disitulah kita akan menunjukkan sesuatu yang kepentingan untuk akhirat. Sangat terima kasih Amin, amin. Bang Udin Amin, amin. pada Bung Laga ini kalau mau menemani Bang Udin. Karena niat Bang Udin ini kayaknya kalau belum kesampaian nih gimana rasanya? Belum hadirin. Rasa ada ganjalan di hati. Iya Bung Udin ya. Subhanallah. Dulu sahabat-sahabat semua, jujur mungkin bukan hanya sahabat-sahabat semua yang terharu dengan kata-kata bijak dari Bang Udin, terharu dengan ucapan dan begitu mendalam sahabat-sahabat semua, luar biasa. Nah disinilah ternyata di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin sahabat-sahabat semua, karena Allah Subhanahu Wa Taala mudah sekali untuk membolak-balik hati manusia sahabat-sahabat semua. Contohnya Bang Udin istiqomah luar biasa. Doakan beliau sahabat-sahabat semua agar beliau senantiasa istiqomah, agar beliau senantiasa berjalan di rel kebenaran. Amin. Dan dia tidak akan kembali ke lubang yang sama yang akan melincirkan dia ke jurang neraka sama-sama semua. Kalau kita mengunjungi niat ke makam akan Mulaga tidak punya aktivitas, dan arti kata ada ruang dan waktu untuk menemani dan mendampingi dari Bang Udin. Tapi jangan dulu tergesa-gesa Bang Udin, karena sahabat-sahabat perlu juga mendengar salawatan merdu dari Bang Udin sama-sama semua. Subhanallah. Suaranya lagi ini Apa adanya Bang? Apa adanya? Dalam arti kata bukan ibaratnya seraknya itu, setidaknya sentuhan kolbunya sama-sama semua. Allah. Selawatan berarti ini. Iya, salawatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doain orang tua kita boleh. Dan kita akan ke makam, ke peristirahatan terakhir dari almarhumah kedua orang tua dari Bang Udin. Kita pamit undur diri karena kita akan ke peristirahatan terakhir Nisa dari kedua orang tua Bang Udin. Sama-sama semua pamit dengan sahabat. Oke sahabat-sahabat, kami mohon undur diri karena Mulaga akan menemani Bang Udin untuk ziarah, untuk mendoakan almarhumah yang telah mendahului kita semua. Doakan semoga kedua orang tua Bang Udin yang telah meninggal dunia senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, Amin. diterima segala amal ibadahnya, Amin. dan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung yang akan menempati surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kami Serta doanya ini semoga dalam perjalanan kita ini nanti lancar. dan semoga dalam perjalanan nanti tidak ada aral rintangan yang menghadang. Subhanallah sahabat-sahabat semua. Tunggu kami di edisi berikutnya. Kami mohon undur diri. Usikum wa nafsu wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.